Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Julia Fanin dari kelas 2C dengan NPM 25106311800027. Saya di sini akan menjelaskan penumpukan sampah di Bantar Gebang, Bekasi dengan menggunakan 5 jenis paragraf. Yang pertama ada paragraf naratif. Pagi itu, truk-truk pengangkut sampah mulai berdatangan ke TPA Bantar Gebang di Bekasi. Satu persatu, kendaraan menumpahkan muatan sampah yang berasal dari berbagai wilayah Jakarta dan sekitarnya. Gunungan sampah terlihat semakin tinggi dari hari ke hari. Para pemulung berjalan di antara tumpukan sampah untuk mencari barang yang masih bisa didaur ulang. Aktivitas tersebut terus berlangsung sepanjang hari, menggambarkan bagaimana sampah dari kehidupan kota akhirnya berakhir di tempat ini. Yang kedua ada paragraf deskriptif. Di TPA Bantar Gebang, hamparan sampah tampak menggunung seperti bukit besar yang dipenuhi berbagai jenis limbah rumah tangga. Bau menyengat menyebar di udara, terutama ketika matahari mulai terik. Burung-burung berterbangan di atas tumpukan sampah, sementara alat berat bekerja memindahkan dan meratakan sampah. Warna-warni plastik, kertas, dan sisa makanan bercampur menjadi satu, menciptakan pemandangan yang mencerminkan besarnya volume sampah yang dihasilkan masyarakat setiap hari. Yang ketiga ada paragraf eksposisi. Penumpukan sampah di TPA Bantar Gebang terjadi karena tingginya produksi sampah dari wilayah perkotaan, khususnya di Jakarta dan sekitarnya. Setiap hari ribuan ton sampah diangkut ke tempat ini untuk diproses dan ditimbun. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah seperti memilah dan mendaur ulang, dan itu turut memperparah kondisi tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang lebih baik termasuk pengurangan penggunaan plastik dan peningkatan program daur ulang sangat diperlukan. Yang keempat ada paragraf persuasif. Penumpukan sampah di TPA Bantar Gebang seharusnya menjadi peringatan bagi kita semua. Jika masyarakat terus membuang sampah tanpa pengelolaan yang baik, maka gunungan sampah akan semakin bertambah dan berdampak buruk bagi lingkungan. Oleh karena itu, mari mulai dari diri sendiri dengan mengurangi penggunaan plastik, memilah sampah, dan mendaur ulang barang yang masih bisa digunakan. Dengan langkah kecil tersebut, kita dapat membantu mengurangi beban sampah dan menjaga lingkungan agar tetap bersih. Yang terakhir atau yang kelima ada paragraf argumentatif. Penumpukan sampah di TPA Bantar Gebang menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah di perkotaan masih perlu diperbaiki. Jika tidak ada upaya serius untuk mengurangi produksi sampah dan meningkatkan daur ulang, maka tempat pembuangan akhir akan semakin penuh. Selain berdampak pada lingkungan, kondisi ini juga dapat menimbulkan masalah kesehatan bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Itu dia 5 jenis paragraf tentang penumpukan sampah di Bantar Gebang. Semoga kedepannya masyarakat lebih aware untuk tidak membuang sampah sembarangan agar TPA di Bantar Gebang, Bekasi tidak semakin menumpuk. Terima kasih.